Hai, kali ini saya akan membahas proses akuntansi dari awal sampai akhir. Saya tahu sekarang semuanya terkomputerisasi, tapi supaya ngerti alurnya, nggak ada misunderstanding dan lebih mudah menganalisa, wajib ngerti manualnya. Kita awali dari mengidentifikasi transaksi. Jadi, kita harus tahu mana transaksi yang harus dicatat atau mana yang enggak. Karena kalau kuliah sih rata-rata dikasih soalnya kan, jadi dicatat gitu. Sayangnya pas di dunia kerja tidak semudah itu. Terkadang kita harus menentukan prosesnya itu yang mana yang harus dicatat. Nah, berikutnya kita tulis di buku jurnal. Sebetulnya kalau di dunia nyata di software point of sales itu sudah digabungkan dengan step pertama tadi. Cuman sayangnya kan kalau banyak UMKM yang masih pakai buku atau mungkin masih pakai Excel. Jadi memang masih banyak diperlukan juga secara manual. Berikutnya setelah dari jurnal bakal dimasukkan ke ledger atau buku besar. Ini tuh nge-breakdown semua aktivitas akuntansi per akun. Jadi dikumpulin per akun supaya tahu saldonya. Misalnya jurnal cash yang dikumpulin, yang nambahnya berapa, berkurangnya berapa, sampai ada saldo akhirnya. Nah, berikutnya adalah kita kumpulkan di trial balance. Jadi intinya saldo-saldo dari ledger-ledger itu kita jejerin supaya kita sudah tahu apakah debit kreditnya benar, apakah angka-angkanya make sense dan berimbang atau enggak misalnya. Nah, berikutnya kita masukin ke worksheet. Itu tuh semacam kayak kotretan lah sebetulnya. Jadi menganalisa worksheet itu jadi supaya kedepannya bisa disesuaikan kalau misalnya ada yang masih belum sesuai atau masih salah misalnya. Nah, di step berikutnya kita melakukan jurnal penyesuaian. Jadi kalau misalnya ada yang masih kurang tepat, kita melakukan penyesuaian atau pembetulan. Misalnya nih ada yang salah catat, atau misalnya kita udah jatuh tempo bayar sewa tapi belum bayar, ya tetap harus dicatat karena kan bebannya sudah terjadi. Walaupun kita jatuhnya jadi ngutang sih. Ini adalah salah satu yang paling krusial di accounting dan itu nanti bakal kita bahas sangat mendalam sekali. Nah, berikutnya hasil-hasilnya itu yang sudah disesuaikan kita masukinlah ke si laporan keuangan yang seperti kita sudah dibahas di materi berikutnya ya. Jadi itu adalah laporan terakhir dari hasil performance keuangan si perusahaan dalam jangka waktu tertentu itu kayak gimana. Nah, terakhir ada lagi itu adalah closing the books. Kita harus menutup buku si proses akuntansi ini. Ini juga salah satu yang sering bingung sama anak akuntansi. Kok perlu sih? Caranya kayak gimana sih? Nanti ini juga bakal kita bahas secara mendalam. Intinya proses ini adalah untuk menganalisis performa si perusahaan dalam periode tertentu dan untuk proses menyiapkan pencatatan untuk periode berikutnya. Setelah itu nanti kita bakal berulang lagi prosesnya dari awal. Jadi seperti kita tahu ada sekitar 8 step. Mungkin di beberapa penjelasan ada yang beda beberapa step karena digabungin ya. Tapi secara umum ada 8. Nah, mungkin kalian bilang itu kan sekarang udah terkomputerisasi, prosesnya tetap sama saja. Kita masukin jurnalnya, identifikasi dulu, lalu masukin jurnal lewat laptop, lalu nanti diproses oleh database atau oleh software. Mungkin kalau sekarang banyak yang cloud juga sistemnya itu ya tetap saja nanti bakal diproses. Nyatatnya gimana, bakal dimasukin ke ledger atau si buku besarnya, lalu bakal dibuat trial balance-nya, lalu setelah itu pun bakal ada penyesuaian dan lain-lain juga. Jadi prosesnya tetap sama, cuman terkomputerisasi. Itulah kenapa kita harus ngerti prosesnya secara keseluruhan. Hasilnya nanti kayak gimana ya, bisa di print kalau langsung jadi laporan keuangan, atau mungkin kalau sekarang sih si laporan keuangannya bahkan sudah bisa dilihat langsung di laptopnya atau di handphonenya mungkin sama sekali, tetapi secara garis besar prosesnya sama. Jadi kita beneran nanti bakal belajar step by step supaya gak ada proses yang menghilang. Mungkin kalian bilang itu kayak simple, tapi aslinya kayak dihajar bertubi-tubi banyak materi. Santai, nanti kita bakal bahas satu persatu dari awal, konsep dan logikanya, contoh soalnya, sampai praktek di dunia kerjanya kayak gimana. Jadi pantengin terus channel ini supaya bisa bertambah juga ilmunya. Makasih.